buat Pak Anton, masih belum jauh-jauh berkaitan dengan bagaimana sih anak muda melihat finansial, baik secara makroekonomi, gimana sih kondisi ekonomi kita sekarang dan juga dampaknya terhadap kita secara pribadi, dompet kita lah istilahnya bahasanya begitu ya. Tapi kadang-kadang anak muda terutama Gen Z yang mungkin kebanyakan hadir di sini udah keburu takut duluan Pak kalau denger bahasa-bahasa istilah-istilah keuangan tuh kayak wih apa nih gitu kan. Nah kira-kira kalau dari BSI sendiri bagaimana sih Pak caranya untuk menyederhanakan atau memperkenalkan istilah-istilah finansial atau mulai melek finansial terutama dari versi syariah. Silakan Pak Anton. Baik, terima kasih Mbak Dina. Saya juga terima kasih untuk Pak CT, Pak Purbaya. Terima kasih BSI sudah diundang Pak. Alhamdulillah. Terkait dengan perbankan syariah ya Mbak Dina, memang salah satu tugas yang melekat kepada kita gitu ya. Mungkin agak sedikit berbeda dengan bank umum konvensional karena kami ini masih juga harus punya tugas untuk literasi. Kenapa demikian? Karena memang posisi tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia ini baru ada di kisaran 30%-an lah, kurang lebih begitu ya. Dan kemudian tingkat inklusinya itu baru di angka sekitar 12 ke 13%. Jadi relatif pemahaman ya nasabah-nasabah masyarakat kita terkait dengan keuangan syariah ini masih bisa dibilang rendah dibandingkan dengan bank umum konvensional. Nah, problem berikutnya adalah betul tadi kata Mbak Dina tuh kadang-kadang terminologinya juga memang agak sedikit membingungkan gitu untuk sebagian orang. Makanya secara jelasnya ya bisa kita sampaikan dalam beberapa hal bahwa keuangan syariah itu adalah keuangan yang basisnya sebenarnya adalah sebuah transaksi yang sudah umum atau common di masyarakat kita. Cuma dideliver dengan istilah-istilah baru yang kemudian kita harus perkenalkan ulang. Inti dari keuangan syariah itu yang pertama adalah ada beberapa larangan yang tidak boleh. Jadi kita bicara larangannya dulu nih ya. Karena intinya muamalah itu katanya kata para ahli hukum Islam itu adalah segala sesuatu ya yang asalnya itu boleh muamalah itu, hukum asalnya itu boleh kecuali yang dilarang. Makanya kita ingat-ingat yang dilarangnya ini ya dalam Islam biasanya yang dilarang itu nggak banyak, sedikit supaya kita ingat. Makanya yang kita tonjolkan yang dilarangnya. Apa yang dilarang? Yang dilarang dalam model keuangan Islam itu adalah yang pertama itu judi ya. Judi itu jangankan dalam Islam, Oma Irama aja melarang ya Pak Cete ya, sudah sejak dulu tuh ada tuh lagunya kan judi itu dilarang. Atau dalam istilah Islam itu maisir. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang kedua itu sesuatu yang tidak jelas, itu goror ya, tidak boleh itu. Yang berikutnya itu adalah terkait dengan riba. Riba ini apa? Riba itu adalah memberikan tambahan nilai terhadap sesuatu yang sesuatunya itu sebenarnya gitu ya tidak memberikan nilai tambah. Makanya dalam Islam kan uang itu dianggap sebagai alat ukur, bukan komoditi, sehingga tidak boleh ada nilai tambah di situ. Itu perbedaan yang mendasar. Ya. Nah yang berikutnya Pak, transaksinya bagaimana? Nah transaksi Islam ini sebenarnya sederhana. Kurang lebih ada 3 jenis transaksi yang dikenal dalam Islam, yang kita coba sederhanakan supaya lebih mudah kita pahami. Yang pertama ini sesuatu yang umum adalah jual beli. Jadi inti dalam Islam, teori pertukarannya itu harus antarodin, ya, harus saling ridho. Kan jual beli ya, trading itu harus ridho, saling ridho. Makanya Islam itu punya satu transaksi yang pertama adalah jual beli. Yang kedua apa? Sebelum yang kedua saya jelaskan dulu, kenapa Pak harus jual beli? Karena jika untuk sesuatu ya, yang sifat barangnya, nilai barangnya sudah jelas, maka dalam Islam tentukan di awal. Misalnya begini, kita punya lahan, misalnya kan 1 hektar lah misalnya begitu ya. Sudah umum harganya misalnya 1 meternya 1.000. Nah berikan 1 hektar 10.000 dikali 1.000. Oh berarti 10 juta. Clear, karena barangnya ada, ukurannya ada, harga umumnya ada. Tinggal kemudian tawar menawar. Ada kesepakatan, maka ada antarodin di antara pihak penjual dan pembeli, maka deal di angka kemudian 10 juta misalnya. Karena bisa kita tetapkan di muka karena barangnya ada, harganya ada. Ya, sederhananya begitu. Yang kedua itu adalah jika sesuatu itu belum jelas hasilnya, maka jangan disepakati nilainya.
tapi sepakati rasio pembagian keuntungannya. Misalnya apa? Kita bikin usaha bareng-bareng, ya bersyarikah. Makanya kan serikat atau syirkah itu kan kata bahasa di bahasa Arab. Berbagi, berkongsi. Makanya ada kata-kata nisbah atau rasio, nasabah. Nah, itulah berkongsi, begitu maksudnya kan. Nah, si A dengan si B berkongsi untuk usaha. Nah, hasil usaha ini kan tidak bisa kita pastikan. Misalnya usaha jualan martabak, kan begitu ya. Berapa jualan martabak setiap hari tidak bisa kita pastikan. Maka karena tidak bisa dipastikan, yang kita pastikan di depan adalah bagi hasil antara kita misalnya dengan rekan bisnis kita. Setelah kemudian usahanya berjalan, diperolehlah kemudian hasilnya sehari misalnya jualan 1 juta, besoknya 1,5 juta, besoknya 3 juta, sebulan ternyata dapat hasilnya 50 juta. Ya, maka kemudian dibagi hasilkan antara si kongsi A dengan kongsi B. Nah, jadi itu yang kedua, prinsipnya adalah syirkah. Yang ketiga, prinsipnya itulah jasa. Ya, jadi dalam Islam itu setiap kemampuan kita itu bisa dihargai dan bisa dihargakan. Tinggal kemudian kita bisa deal dengan orang yang punya kepentingan dengan jasa kita. Misalnya gitu ya, kita punya kemampuan menjahit pakaian. Maka kita bisa bilang ke orang, "Mbak, boleh buat baju melalui saya, dibayar per baju misalnya 5.000. Nah, itu boleh tuh. Sehingga kemudian pada saat bajunya selesai 100 potong, maka 5.000 dikali 100 dia dapat 500.000. Jadi inti perbankan syariah atau istilah-istilah dalam perbankan syariah itu kurang lebih itu tadi. Tadi ada 3 larangan terkait dengan judi, tidak boleh spekulasi, kemudian goror, ketidakjelasan, dan kemudian judi, riba. Yang ketiga adalah dasar prinsip transaksinya, yang pertama adalah jual beli, yang kedua adalah bagi hasil atau syirkah, yang ketiga adalah berdasarkan fee atau upah. Jadi kurang lebih itu, secara sederhananya kalau kita bicara terkait dengan bagaimana bank syariah itu beroperasi.